Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya, sehat, bahagia, sukses, banyak uang, banyak rezeki, selamat dunia akhirat. Doa terbaik pokoknya buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan hari ini, hujan ya teman-teman. Alhamdulillah hujan adalah berkah ya. Udah lama juga nih nggak hujan. Dan sekarang hujan di teman-teman hujan nggak? Kalau di sini hujan nih di Rempoa ya, perbatasan Tangsel sama Jaksel. Hujan dan alhamdulillah jadi adem. Dan pada kesempatan hari ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Mas Andik Levinka ya. Jadi part 2 dan ini tamat. Jadi hanya 2 part tamat. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, udah gak sabaran pasti teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Santet dari yang teraniaya part 2. Adi, kamu itu loh, Bapak perhatiin dari tadi ngelamun terus. Mau sampai kapan kamu begini, ha? Tegur Pak Sabto pada anak satu-satunya itu. Adi menghela nafas panjang. Ia merasa enggan untuk menjawab teguran bapaknya dan memilih untuk pindah ke ruang tengah lalu menyalakan televisi. Pak Sabto menggeleng kesal. Sejak kematian istrinya 2 tahun lalu, ia melakukan pekerjaan rumah sendiri. Adi yang notabene sudah berusia 26 tahun tak pernah sekalipun mau mencari pekerjaan tetap dan lebih memilih untuk menjadi maklar motor bekas dengan penghasilan yang tidak menentu. Kalaupun mendapatkan hasil, ia seringkali menghabiskannya untuk foya-foya, minum minuman keras dengan teman-temannya di rumah Heru. Tapi kini, semua teman-temannya itu sudah mati. Hanya dia yang tersisa kini. Heru adalah temannya yang terakhir meninggalkannya. Si maling ternak warga itu mati sekitar 2 minggu yang lalu. Setiap malamnya, Adi selalu merasa ketakutan, takut akan kematian yang mungkin juga akan menyusulnya dalam waktu dekat. Tapi dia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, saat dia sedang termenung di teras rumahnya, Mehmet datang dengan mengendarai motor sembari membawa 1 galon air mineral. Di belakangnya duduk seorang gadis manis berambut sebau. "Mas, saya mau nganterin air galon, titipannya Pak Sabto. Tadi bapaknya Mas Hadi itu minta tolong sama saya," ucap Mehmet sembari meletakkan air galon itu di lantai. "Ini uangnya kurang 5.000 ya Mas. Soalnya tadi uangnya Pak Sabto ada uang mainannya, selembar 5 ribuan. "Oh ya udah, nanti aku bilangin ke bapak. Aku lagi gak ada uang buat gantiin soalnya," saut Adi tak enak. Cewek siapa itu? Hah? Apa kamu lagi ngojek nganterin cewek itu, Met?" Enak aja sampean Mas. Ini itu pacar saya. Sebentar saya kenalin." Mehmet pun memanggil pacarnya untuk masuk dan memperkenalkannya pada Adi. Adi pun mengulurkan tangan terlebih dulu. Gadis manis di depannya pun menyambut sembari menyebutkan nama lebih dulu. "Ardani," ucap gadis itu. "Adi," balas Adi. "Oh, jadi ini yang kata orang-orang. Wah, ibu-ibu sini itu sampai salah paham loh karena nama kamu. Ngiranya itu si Mehmet ini pacaran sama cowok. Soalnya nama kamu Dani." Dani tersenyum tipis kala mendengar ucapan Adi. "Saya sudah biasa dengar komentar begitu kok Mas. Dulu bapak saya itu pengennya punya anak laki-laki, tapi ke-7 anaknya semua perempuan. Dan 3 di antara kami namanya cowok." Masa iya?" Adi terkejut sekaligus penasaran. "Iya Mas Adi, kakak dia itu ada yang namanya Luki, ada yang namanya Fatih. Nah, dia anak terakhir dikasih namanya Dani," sambung Mehmet mengambil alih pembicaraan. "Ya wes Mas, saya pamit dulu, mau nganterin pacar saya pulang." "Oh, ya udah." Mehmet pun berpamitan. Ia dan pacarnya naik ke atas motor dan pergi meninggalkan rumah Adi.
Adi mengambil air galon itu dan diangkatnya ke atas dispenser setelah melubangi bagian tutupnya menggunakan gunting lancip yang ada di atas meja makan. Diambilnya cangkir plastik yang ada di meja untuk digunakan menampung air, lalu dirinya pun minum. Saat ia sedang minum, terdengar suara seorang laki-laki memanggilnya dari teras depan rumahnya. Adi, woi, Adi tercegat saat ia mendengar suara itu. Ya, dia hafal betul suara siapa itu. Heru, gumamnya lirih. Ia merasakan tubuhnya bergetar hebat kala mendengar suara itu. Jantungnya berdetak keras bersamaan dengan bayangan mayat Heru yang terbujur kaku dibungkus kain kafan di dalam ingatannya. Adi berdiri mematung, tak bergeser sedikit pun seolah kakinya tertancap ke tanah. Perlahan ia memberanikan diri menoleh ke arah teras dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya serasa mau copot dari tempatnya. Di depan sana tampak kelima temannya yang telah meninggal berdiri lengkap dengan kain kafan yang membungkusnya. Bisa dibilang ada 5 pocong sedang berdiri di terasnya dan menatap ke arah Adi. Wajah kelima sosok itu sangatlah pucat, berwarna putih kebiruan dan dipenuhi bekas lumpur. Adi berusaha lari, namun tubuhnya terasa begitu lambat dan berat. Bahkan mungkin saat itu kura-kura masih jauh lebih cepat dari dirinya. Hanya matanya yang bisa bergerak dengan cepat, menatap liar ke sana kemari sembari memikirkan cara untuk melarikan diri. Adi, lagi terdengar suara Heru, namun ia tak melihat sosok Heru di antara kelima pocong yang berdiri di teras rumahnya. Keringat dingin bercucuran. Dengan susah payah ia mencoba menelan ludah, berharap bahwa semua ini hanyalah halusinasi belaka. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar membuat lututnya lemas. Heru tiba-tiba saja muncul dari atas dan langsung mendarat di depannya. Wajahnya tepat berada di depan wajahnya, jaraknya sekitar sejengkal saja, dan mereka pun saling beradu pandang. Adi dapat dengan jelas melihat wajah sahabatnya itu, sesosok pocong yang mukanya tampak basah, dipenuhi nanah berwarna kehijauan serta bau yang menyengat. Luka-luka sayatan tampak menghiasi kening dan pipinya, membuat Adi hampir muntah. Heru menyeringai sembari memiringkan kepalanya ke kanan. Suara serak keluar dari mulutnya yang berbau busuk. Kamu selanjutnya, Adi. Kita akan bersama lagi nanti. Ucapan temannya itu semakin membuatnya ketakutan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha memanggil bapaknya, tapi suaranya seolah tertahan di kerongkongannya. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan hanyalah mengatupkan kedua kelopak matanya rapat-rapat sembari mengucapkan doa yang selama ini tak pernah ia panjatkan. Ya, begitulah terkadang manusia. Hanya mengingat Allah saat terdesak saja, bertemu hantu barulah ingat menyebut namanya. Mas Adi, Mas Adi, terdengar suara perempuan memanggil-manggilnya dari teras depan rumahnya. Adi semakin kelojotan. Kali ini, kedua kakinya seolah sudah tak sanggup menopang bobot tubuhnya. Ia pun jatuh terduduk di lantai, terkulai lemas, sembari bersandar di dinding, matanya tetap terkatup rapat. Mas Adi, kenapa? Suara tersebut semakin mendekat, bahkan kini ada di hadapannya. Bahkan sosok di depannya yang tak siapa itu menyentuh pundaknya, mengguncangnya perlahan, seolah tenaganya mendadak kembali. Adi pun berteriak kencang sembari mengesot menjauh ke arah dapur. Adi, kamu itu kenapa? Terdengar suara Pak Sabto dari ambang pintu kamarnya. Adi pun membuka mata dan akhirnya lega saat mengetahui bapaknya berdiri di dekatnya. Kamu itu kenapa? Hah? Lihat orang kok kayak lihat hantu, tegur Pak Sabto. Ada hantu, Pak. Ada hantu barusan di depanku, seru Adi ketakutan. Lah, mana ada hantu? Itu orang kok kamu bilang hantu. Orang. Adi tampak bingung. Ia pun menoleh ke belakang dan benar saja, ternyata suara perempuan tadi benar-benar suara manusia. Diana, jadi kamu. Syukurlah. Maaf, aku pikir kamu hantu juga. Soalnya aku tadi barusan lihat pocong si Heru dan yang lainnya. Ada 6 pocong totalnya tadi. Aku takut, Dian. Takut. Kamu itu jangan fitnah, Mas.
Mana mungkin suamiku jadi hantu? Hah, itu cuma halusinasi kamu saja. Diana tampak tak percaya dengan kesaksian teman almarhum suaminya itu. Loh, tapi tadi aku itu benar-benar lihat. Aku lihat di depan ada. Udah, Di. Kamu itu kalau ngomong jangan asal. Diana itu lagi berkabung. Dia itu baru saja ditinggal suaminya. Kamu malah bicara yang enggak. Dah, cukup. Pak Sabto memotong ucapan anaknya itu. Ia tak mau jika Diana tersinggung atas ucapan anaknya. Dok, Diana, maafin ya kata-kata anak saya. Ya dia pasti masih ngerasa kehilangan dengan meninggal sahabatnya, Heru. Iya Pak, enggak apa-apa, saud Diana. Oh iya, kamu kesini ada apa? Hah? Kok Aldi nggak diajak? Tanya Pak Sabto. Ayo, duduk dulu. Makasih Pak, Aldinya nggak ikut. Soalnya dia lagi ada yang nemenin di rumah teman-temannya. Saya kesini cuma mau nganterin ini, sayur rebung. Tadi saya masak terlalu banyak, makanya saya bagi-bagi ke sini juga. Ya biar bagaimanapun kan Mas Adi itu temannya Mas Heru juga. Ucapnya sambil sesekali melirik ke arah Adi. Mendapat lirikan menggoda dari Diana membuat darahnya berdesir. Ya bagaimanapun Adi pernah menaruh rasa pada Diana dulu. Dia pernah bersaing dengan sahabatnya Heru dan Rosi untuk mendapatkan Diana. Tapi ternyata Diana lebih memilih Heru. Hubungan Heru sempat renggang dengan Adi saat itu, tapi kembali membaik setelah Heru menikah dengan Diana. Diana menikah dengan Heru karena ia suka dengan sifatnya yang baik, soleh, dan bertanggung jawab. Tapi ternyata semuanya adalah palsu. Sifat aslinya muncul saat pernikahan mereka melewati masa 1 tahun saat anak pertama mereka, Aldi, lahir. Flashback. Pada saat itu, Heru yang suka mabuk-mabukan saat bujang dulu pun kembali pada kebiasaannya. Bahkan ia kerap mengajak teman-temannya berpesta miras di rumahnya. Ia dapat dengan bebas berpesta di halaman belakang rumah yang luas dan tertutup pagar. Jadi tak perlu khawatir membuat tetangganya terganggu. Namun pada suatu malam, saat mereka sedang pesta miras, Heru yang terlalu banyak minum akhirnya teler lebih dulu, sedangkan yang lainnya masih sadar. Adi yang berada di bawah pengaruh minuman keras dengan setengah sadar berjalan menuju kamar milik Heru dan Diana. Waktu itu pintu sedikit terbuka dan Adi melihat Diana tidur hanya menggunakan daster dan tanpa kerudung. Menyadari jika Heru sedang terlelap karena terlalu banyak minum, akhirnya ia pun memiliki ide untuk meruda paksa Diana. Ia pun berjalan ke depan dan menghampiri teman-temannya. Adi membisikkan niatan buruknya pada kawan-kawannya dan mereka semua setuju untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di kamar Diana, Adi dan yang lainnya berjalan mengendap-endap, namun karena langkah mereka yang sempoyongan membuat salah satu dari mereka jatuh karena tersandung kaki meja. Diana yang sedang terlelap pun terkejut melihat teman-teman suaminya sudah ada di dalam kamarnya dan hendak melakukan hal buruk padanya. Ia meronta, berusaha melepaskan tangan-tangan nakal yang berusaha menggagahinya. Apapun barang yang ada di sekitarnya, ia jadikan senjata untuk melumpuhkan orang-orang tersebut. Diana berlari ke arah belakang, meninggalkan anaknya yang menangis di dalam. Dengan segera, ia meraih pompa ban sepeda motor yang ada di dekat pintu. Lalu, dengan membabi buta, ia melayangkan ke arah orang-orang yang mendekat satu persatu hingga membuat semuanya terkapar dengan luka memar di kepala. Beruntung kala itu ia dapat melumpuhkan mereka seorang diri karena pria-pria itu sedang dalam kondisi mabuk dan dapat dengan mudah ditumbangkan. Keesokan harinya, saat Heru sudah sadar, Diana langsung menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta sang suami untuk melaporkan perbuatan teman-temannya. Namun, saat mengetahui bahwa istrinya tak sampai berhasil dinodai, Heru justru berkata bahwa Diana harus memaklumi karena teman-temannya sedang dalam pengaruh minuman keras dan hal itu wajar. Sejak kejadian itu, Diana sempat melarang keras suaminya untuk minum minuman di rumahnya, tapi Heru tetap bersikeras untuk minum-minum bersama teman-temannya. Tak kuat menghadapi itu semua, Diana pun jarang pulang dan lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama dengan anaknya. Heru tak tahu Diana akan pergi kemana. Yang jelas bagi Heru, jika Diana pergi, maka pulangnya harus membawa uang.
Kamu itu setiap hari keluar. Emangnya kemana sih? Cuma tiap hari keluar kalau cuma ngabisin uang bensin. Celah suaminya. Aku ngojol. Dan Aldi aku titipin di rumah temanku. Saud dia anak kala itu. Ya bagus dong. Kalau gitu kamu bisa bantu-bantu uang belanja. Diana pun berlalu tanpa pamit meninggalkan suaminya di rumah saat itu. 20 hari setelah kematian Heru, kampung yang selama ini damai kini menjadi semakin mencekam. Banyak yang mulai bercerita bahwa seringkali terdapat penampakan di kampungnya semenjak kematian Heru. Sebenarnya hal tersebut mulai terjadi sehari setelah meninggalnya Heru, tapi hanya sebatas sekelebat bayangan putih yang melintas saja. Namun semenjak 2 minggu kematian Heru, tiba-tiba saja penampakan sering terjadi di kala mentari sudah tenggelam. Warga di kampung itu pun jarang ada yang berani keluar rumah, terutama anak-anak kecil. Hanya orang-orang yang bermental baja saja yang masih berani berlalu lalang di luar rumah saat hari sudah gelap. Ida, sekarang kamu gitu itu udah gak aman kayak dulu lagi loh. Sekarang itu suasananya mencekam, gak kayak dulu. Kemana-mana gak perlu takut, ujar Bu Vika. Iya Bu, bener. Sekarang itu kalau habis maghrib aja aku udah gak berani keluar. Apalagi aku kan punya bayi. Bahkan kalau lapar tengah malam ataupun kebelet pipis, aku itu gak berani keluar dari kamar mandi, jawab Ida yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga milik Bu Vika. Loh ya makanya, selama suami kamu masih nganterin bosnya keluar kota, kamu tidur aja di sini. Kalau di sini kan ada aku sama suamiku, jadi kamu bisa tidur di kamar kosong yang ada di belakang. Ida mengangguk dan melanjutkan obrolannya hingga tengah malam. Memang kalau dua orang tukang gosip sedang berkumpul, maka bisa lupa waktu. Bahkan mereka pun sampai tak sadar saat jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Duk duk duk. Duk, duk, duk. Terdengar suara pintu depan yang dipukul-pukul. Setelah itu, sebuah suara laki-laki terdengar meminta tolong. Tolong, buka. Ada pocong. Tolong buka, cepat, ada pocong. Seru suara pria itu serak. Untuk beberapa detik, Bu Vika yang masih terjaga bersama Ida pun saling tunjuk untuk membukakan pintu. Tapi Bu Vika yang merasa lebih tua memaksa agar Ida saja yang membukakan pintu. Berhubung Ida menolak, maka mereka berdua memutuskan untuk membuka pintu bersama-sama. Dan saat pintu terbuka, ada pocong, ucap sosok pocong Heru dengan seringai di wajahnya sambil berdiri menatap kedua wanita itu. Bu Vika dan Ida pun langsung pingsan saat itu juga di depan pintu. Setelah berhasil membuat kedua wanita itu tak sadarkan diri, sosok pocong yang menyerupai Heru itu pun terbang melayang ke arah rumah Bu Misna dan mendarat di depan rumahnya. Perlahan, sosok pocong Heru berubah menjadi sekumpulan asap dan kemudian melayang masuk ke dalam rumah Bu Misna melalui celah ventilasi. Asap itu menuju ke kamar milik Bu Misna dan saat sudah sampai di dalam berubah menjadi padat dan semakin padat hingga membentuk sosok pocong yang menyeramkan. Sosok pocong Heru tampak menangis kala melihat Bu Misna yang sedang tidur. Entah apakah itu tangis kesedihan atau tangis kebencian. Yang jelas, dia hanya bertahan beberapa detik dan menghilang begitu ia hendak lebih mendekat ke tubuh Bu Misna. Bu Misna merasa tengkuknya meremang. Ia terbangun saat asap itu belum keluar sepenuhnya melalui celah udara. Apa itu? Tanya Bu Misna bermonolog. Tentu saja asap itu tak menjawab. Bu Misna yang masih sangat mengantuk pun melanjutkan lagi tidurnya. Namun baru saja ia akan terlelap, ia merasakan tubuhnya seolah ditindih oleh sesuatu yang berat. Dibuka matanya, namun yang terlihat di dadanya adalah sesosok makhluk hitam dan berbulu. Ukurannya kecil, mungkin seukuran dengan bayi monyet yang baru berusia 2 bulan. Tapi meskipun kecil, makhluk itu begitu berat hingga membuat Bu Misna kesulitan untuk bernafas. Siapa? Siapa kamu? Siapa yang mengirim kamu? Tanya Bu Misna geram. Makhluk itu tak langsung menjawab. Ia menatap tajam ke arah Bu Misna yang masih ia duduki lambat laun. Tubuhnya berubah menjadi besar dengan cepat, mungkin seukuran dengan gorila dewasa. Tangan kiri makhluk itu mencekik leher Bu Misna, sedangkan tangan kanannya berusaha membuka mulut Bu Misna
Dan setelah mulut Bu Misna terbuka, makhluk itu pun menjuntaikan lidahnya, dan dari lidahnya itu meneteslah air liur yang cukup banyak memasuki rongga mulut Bu Misna hingga tertelan sebagian. Setelah melakukan hal menjijikan tersebut, makhluk itu pun menyeringai, menampakkan barisan gigi-gigi yang menghitam. Kemudian tak lama setelahnya lampu di kamar mati, dan saat hidup kembali makhluk itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya air liurnya saja. Bu Misna pun memuntahkan isi perutnya, berusaha mengeluarkan lendir yang sempat tertelan olehnya. Rasa dan aromanya begitu menjijikan, campuran antara amis, asam, dan asin, tidak seperti nano-nano yang ramai rasanya tetapi enak. Bu Misna mengarahkan selang ke mulutnya, dan dibukalah keran air yang terhubung dengan toren di atas kamar mandi. Air menyembur, mengguyur rongga mulut Bu Misna, berharap upaya itu bisa menghilangkan rasa dan aroma yang sangat mengganggu tadi. Setelah cukup lama ia menyiramkan air ke dalam mulutnya, Bu Misna merasa baunya sudah lumayan reda, tapi yang tertinggal adalah rasa panas di tenggorokan dan juga perutnya. Aduh, apa ini gara-gara ada yang tertelan tadi? Sebenarnya makhluk apa itu tadi? Apa ada yang mengirimnya? Tapi siapa? Gumamnya. Bu Misna tampak sangat gelisah. Ia takut jika sosok itu datang lagi di lain waktu. Ia takut jika ia mati, sedangkan Lisa masih belum ditemukan. Di mana kamu, Nak? Semoga kamu baik-baik saja. Cepat pulang ya, Nak. Ibu kangen, ibu khawatir sama kamu. Wanita tua itu berjalan pelan menuju dapur, mengambil gelas dan mengisi air di panci, lalu diletakkannya di atas kompor, berniat membuat teh untuk meredakan rasa tak nyaman di tenggorokan dan di perutnya. Segera setelah air mendidih, dituangkannya ke dalam gelas yang sudah ada gula dan teh celupnya itu. Dengan menggunakan tatakan, Bu Misna menikmati teh miliknya sambil sesekali meniup-niupnya. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar ketukan berulang di pintu samping yang ada di dekat dapur, seperti orang yang di luar mengetahui jika Bu Misna sedang berada di dapur. Siapa? Gumam Bu Misna. Ia melangkah perlahan ke arah pintu dan mengintip dari celah kecil di dinding kayunya. Kartolo, Yono. Bu Misna membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Lewat depan saja. Masa mau masuk lewat dapur? Kartolo langsung nyelonong masuk dengan diikuti oleh Yono. Sudah lembah sama aja. Lagian kita kan bukan tamu. Mereka pun duduk di depan tua yang ada di dapur. Dipan tanpa kasur yang hanya beralaskan tikar itu biasa dipakai untuk meletakkan rempah-rempah dan bumbu lainnya. Kalian mau minum apa? Kopi atau teh? Tanya Bu Misna sembari meletakkan panci yang sudah berisi air di atas kompor. Terserah Bapak aja, jawab Kartolo dan Yono. Ya wes, Bu Misna pun lalu menghidupkan kompor dan menuangkan kopi saset ke 2 buah gelas. Setelah air mendidih, dituangkannya ke dalam gelas beralaskan tatakan dan langsung diletakkan di atas dipan. Setelah meletakkan kopi, Bu Misna mengambil sebuah kursi plastik di ruang tengah untuk ia duduk menemani saudara-saudaranya itu. Kalian ada apa? Pagi-pagi sudah ke sini. Apa kalian sudah dapat kabar tentang Lisa? Tanya Bu Misna penuh harap. Ya Mbak, Lisa sudah ditemukan 2 hari yang lalu. Dia ditemukan ada di pasar dalam keadaan lemas, hampir mati. Ucapan dari Yono membuat Bu Misna senang sekaligus khawatir. Senang karena Lisa sudah ditemukan, khawatir karena kondisinya yang buruk. Loh, kenapa nggak kamu bawa ke sini aja? Biar aku yang rawat di sini, Yono. Yono menggeleng pelan sambil memainkan janggut tipisnya. Terlalu berbahaya, Mbak. Lisa itu tidak aman kalau dibawa ke sini. Maksudmu apa, Yon? Aku ini ibunya. Kenapa kamu bilang begitu? Bu Misna tampak kecewa sekaligus bingung. Nafasnya tersengal-sengal, sedangkan Yono dan Kartolo hanya diam seolah bingung. Kenapa?
Apa karena sumpah pocong itu? Apa kalian juga berpikir ini semua karena kutukan sumpah pocong itu? Yon, aku yakin suamiku itu bukan dukun santet. Kalau memang dia mati karena itu sebab sumpah pocong, kenapa Heru juga mati dengan kondisi yang sama dengan suamiku? Aku yakin ada yang salah dengan semua ini. Kartolo menyeruput kopinya sebelum berbicara. Ini bukan karena sumpah pocong, Bayu. Semua ini itu karena santet. Kang Mas Wawan itu. Cukup, Karto. Sudah aku bilang, suamiku itu bukan dukun santet. Mbak, denger dulu, Mbak. Jangan dipotong dulu. Biar aku jelasin sampai selesai. Tegas Kartolo. Bu Misna pun diam dan memberikan kesempatan bagi Kartolo dan Yono untuk berbicara. Jadi gini, Bayu. Mas Wawan itu kemungkinan besar meninggal karena disantet orang. Nah, makanya disantet. Astaga. Diam dulu, Mbak. Astagfirullah. Dipotong terus dari tadi. Protes Kartolo kesal. Bu Misna lagi-lagi mengangguk. Jadi Mas Wawan itu kemungkinan besar meninggal dunia karena disantet orang. Dan orang yang ngirimi santet itu adalah orang di sekitaran sini. Dan aku dengar-dengar sebelum-sebelumnya banyak orang yang mati dengan cara dan gejala yang sama dengan Mas Wawan. Betul, Bayu? Tanya Kartolo. Bu Misna mengangguk dan Kartolo melanjutkan kalimatnya. Nah, aku itu kenal dengan beberapa orang yang mati sebelum Mas Wawan. Aku kenal sama Jauhari dan Rosi, pemuda yang hobinya mabuk-mabukan itu. Aku dengar-dengar itu mereka dan yang lainnya juga meninggal dengan gejala yang sama, yaitu muntah darah dan belatung. Nah, yang terakhir itu si Heru juga demikian kan? Bu Misna lagi-lagi mengangguk. Kartolo melanjutkan lagi. Nah, bahkan sampean juga sempat ngalamin hal yang sama kan? Beruntung aku sama Yono datang ke sini dan berhasil ngobatin sampean. Tapi masalahnya, orang yang punya santet itu orang sini dan dia bisa kapanpun mengirimkan ulang santetnya. Dan apa yang sudah dialami Lisa juga sama seperti yang sudah-sudah. Makanya aku ndak bisa bawa dia pulang dulu ke sini biar sementara dia dirawat di rumahku. Terang Kartolo panjang lebar. Mending sampean ikut kami toh, Mbak. Di sini tuh ndak aman. Ajak Yono. Bu Misna menggeleng. Banyak nyawa sudah melayang. Semua ini ndak bisa dibiarkan. Aku mungkin bisa berlari menjauh. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lainnya? Aku memang banyak dibenci karena sifatku yang keras, tapi aku juga ndak bisa gitu aja membiarkan mereka dalam bahaya. Apalagi aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Yono dan Kartolo saling pandang. Kemudian Yono bertanya pada Bu Misna. Oh, jadi Mbak udah tahu? Gimana bisa? Sekarang aku tanya sama kalian, Kartolo, Yono, apa kalian tahu siapa orang yang sudah melakukannya? Loh ya, aku nggak tahu orangnya, tapi aku tahu makhluk itu, kiriman itu berasal dari mana. Kartolo juga sudah aku kasih tahu. Jawab Yono. Makhluk itu berasal dari rumah yang berada di ujung utara. Kata Kartolo, itu rumah orang yang namanya Heru. Bu Misna berdiri dari duduknya. Berarti benar dugaanku. Dianalah yang sudah melakukan ini semua. Tadinya aku tidak yakin, tapi setelah kalian berbicara, aku jadi semakin yakin. Cuma apa motif sebenarnya? Apa semua korbannya itu dijadikan tumbal? Tapi kalau dijadikan tumbal, kenapa dia tidak kaya-kaya? Kartolo berkata pada Bu Misna, bisa saja motif dibalik semua ini adalah dendam. Dan Bu Misna pun berkata bahwa ia dan Lisa memang pernah terlibat pertengkaran dengan Diana. Namun yang membuat Bu Misna tak habis pikir adalah mengapa Heru, suaminya Diana, juga mati dengan cara yang sama. Apakah mungkin ia juga korban keganasan Diana atau hanya kebetulan saja mati dengan cara yang sama? Yang jelas, Bu Misna bertekad untuk menyelesaikan semua ini dengan bantuan Yono dan Kartolo. Tapi kali ini ia harus lebih dulu menjenguk Lisa, anaknya, di rumah Kartolo. Ketika
Ketika matahari mulai meninggi, ia pun pergi ke rumah Kartolo dengan berboncengan motor, sedangkan Yono ditinggal sementara di rumah Bumisna karena tak mungkin juga mereka berbonceng tiga. Jarak rumah Kartolo ke rumah Bumisna sekitar 4 kilometer, hanya butuh waktu sekitar 15 menitan untuk bisa mencapai rumahnya. Jalanan yang dilewati pun cukup baik, meskipun aspalnya bolong-bolong, tapi saat siang hari masih bisa terlihat dengan jelas dan bisa memilih jalur yang tepat. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai. Bumisna yang tak sabar segera berlari masuk rumah Kartolo. Ia bahkan tak memperdulikan istri Kartolo, Yuni, yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya karena saking tak sabaran untuk bertemu dengan anak satu-satunya. "Ada di kamar tengah, Mbak," teriak Kartolo dari luar. Bumisna pun langsung masuk ke kamar tengah. Di dalam tampak Nimas, anak kedua dari Kartolo, yang sedang menyuapi Lisa dengan bubur sumsum. "Ya Allah, nak, Lisa!" Bumisna berhambur memeluk anaknya yang sudah beberapa minggu ini menghilang pergi dari rumah. "Bu, maafin Lisa, Bu." Kedua wanita itu menangis terseduh, saling melepas kerinduan yang telah lama tertahan. Bumisna menatap tubuh anaknya yang lusuh dan jauh lebih kurus, rambutnya tampak berminyak dan bau apek karena lama tak dikeramasi. "Apa yang terjadi sama kamu, nak? Ceritakan sama ibu," ucap Bumisna sembari mengusap lembut pipi anaknya. "Waktu aku pergi dari rumah, aku tidak tahu harus kemana, Bu. Aku bingung. Jadinya aku tidur di emperan toko. Tapi malam harinya aku tuh diteror sama makhluk hitam berbulu, dicekik dan diludahi. Rasanya tenggorokan sama perut aku perih, Bu. Setiap kali makan muntah, bahkan sempat keluar darah dan juga belatung. Waktu itu aku ngerasa lapar dan berjalan menuju pasar berharap bisa dapat makanan, tapi tiba-tiba aku ambruk. Beruntung Pak Alekarto sama Bule pas pergi ke pasar dan nemuin aku, jadi aku langsung dibawa diangkut pakai becak. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku ya, Bu? Kenapa yang terjadi sama aku seperti yang dialami Bapak dan yang lainnya seperti Rosi, Jawari dan yang lain? Ini semua karena pelakunya orang yang sama, nah," terang Bumisna. "Loh, maksud ibu ini semua karena santet? Pantas aku jadi linglung di jalan. Pada awalnya pas aku kelaparan aku mau pergi ke sini, tapi aku seperti lupa arah. Aku seolah seperti orang yang hampir kehilangan akal, bahkan sempat hampir melompat ke sungai dari jembatan. Untung ada yang nolong." Bumisna tak dapat berkata-kata lagi. Ia sangat bersyukur anaknya kini baik-baik saja. Setidaknya, kata Kartolo, Lisa sudah tidak muntah darah lagi, hanya saja badannya masih lemas. Kartolo pun duduk di samping Bumisna. Ia berkata bahwa ia dan Yono akan mencari cara untuk melawan dan mengalahkan dalang di balik semua ini. Saat siang harinya, Bumisna pun pulang. Ia berjanji pada anaknya bahwa ia akan sering menjenguknya selama anaknya masih tinggal di sana. Sebelum pulang, ia meminta agar Lisa senantiasa berdoa agar kedua pamannya bisa menyelesaikan masalah di kampungnya itu, agar nantinya tidak lagi ada korban yang berjatuhan. Setelah berpamitan pada Lisa, Nimas, dan Yuni, Bumisna dan Kartolo pun segera pergi ke rumah Bumisna dan menjemput Yono yang ditinggalkan seorang diri. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mereka pun sampai di desa Curapakis. Namun, beberapa puluh meter sebelum sampai di kediaman Bumisna, tampak beberapa warga berkerumun di rumah Adi. Bumisna pun meminta Kartolo untuk menghentikan sepeda motornya. Ia segera berlari menghampiri orang-orang yang berkerumunan di rumah itu. "Ada apa ini? Kenapa ramai begini?" tanya Bumisna pada seorang gadis muda yang ada di sana. "Le Adi, Mbah. Le Adi muntah darah, ada belatungnya lagi. Itu lagi digantiin bajunya. Sebentar lagi mau dibawa ke puskesmas. Masih nunggu mobil pick upnya datang," jawab gadis itu. Bumisna pun merangsek masuk membelah kerumunan demi menghampiri Adi yang sedang duduk bersandar di kursi depan rumahnya. Bumisna duduk di samping Adi. Ia memijit punggung Adi perlahan. Orang-orang yang ada di sana heran dengan apa yang dilakukan oleh Bumisna karena selama ini ia dicap sebagai orang yang temperamental dan juga seorang istri dari tukang santet.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bu Misna. Adi menggeleng lemas. Sudah Bu, jangan ditanya-tanyai dulu. Adi itu masih lemas. Dia itu habis muntah darah. Wakeh, ujar Pak Sabto ayahnya Adi. Loh, Adi juga muntah darah beserta belatung? Tanya Bu Misna. Adi mengangguk dan menjawab lirih. Iya Bu, gak salah lagi. Ini santet yang sama dengan yang aku dan Mas Wawan alami. Bahkan Lisa juga mengalami hal yang sama. Ucapan dari Bu Misna membuat semua orang terdiam. Bukankah semua yang mati akhir-akhir ini juga mati dengan cara yang sama? Tanya Bu Misna sambil menatap ke orang-orang di sekelilingnya di sana. Tampak pula Diana sedang berdiri di pojokan. Dan pelakunya adalah penduduk desa ini. Dia sekarang ada di antara kita semua, tegas Bu Misna. Matanya tak lepas menatap Diana. Diana yang ditatap seperti itu pun merasa terancam. Kenapa Bu Misna ngelihat aku seperti itu? Batin Diana. Sedangkan orang-orang yang ada di sana saling menatap satu sama lain, berusaha menerka-nerka siapakah orang yang dimaksud oleh Bu Misna. Loh, memangnya siapa orang yang ibu maksud? Tanya Bu Vika. Bu Misna tersenyum sinis. Jarinya terangkat perlahan dan menunjuk ke arah Diana yang berada di pojokan. Dialah pelaku sebenarnya. Diana terkejut. Ia memeluk erat anaknya yang ia gendong sementara semua mata tertuju ke arahnya. Loh, apa maksud kamu loh Bu? Jangan asal fitnah. Bukannya suamimu yang dukun santet? Sangganya. Bu Misna tertawa. Matanya menatap Nyalang penuh kebencian. Kalau suamiku pelakunya, kenapa suamimu juga mati dengan cara yang sama dan dengan gejala yang sama? Bukankah suamiku yang mati lebih dulu? Bahkan aku juga mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan Lisa. Loh, terus kenapa Bu Misna menuduh saya? Saya nggak pernah ada masalah dan dendam dengan siapapun. Suara Diana bergetar. Ia menjawab semua tuduhan dengan kepala tertunduk, seolah takut untuk menatap balik Bu Misna. Kenapa kamu jadi kelihatan ketakutan, Diana? Kenapa? Kamu merasa bersalah? Iya, kamu juga nggak nyangka. Kenapa aku bisa tahu, ya kan? Cecar Bu Misna. Tuduhan ini tidak ada dasarnya. Semua cuma dugaan. Mana buktinya kalau saya pelakunya? Di sini cuma Bu Misna yang menuduh saya begitu. Kalau cuma asal tuduh, semua orang juga bisa. Tegas Diana. Ia mencoba memberanikan diri menatap balik Bu Misna meskipun tubuhnya tampak bergetar karena ketakutan. Saya juga berpikir hal yang sama. Keadaan saya seperti ini setelah saya memakan sayur rebung yang diantarkan Diana ke rumah saya. Sedangkan bapak saya baik-baik saja karena dia tidak makan sayur itu. Adi membuka suara. Loh, maksudmu apa, Di? Kenapa kamu jadi ikut-ikutan fitnah? Untuk apa kamu tuduh aku seperti itu? Apa alasanku berniat mencelakai kamu? Adi terdiam sesaat seolah ia bimbang untuk menjawab perkataan Diana. Gak usah ragu, Adi. Ayo, katakan, apa yang mau kamu katakan? Ucap Bu Misna. Ia berusaha meyakinkan Adi. Adi menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memberikan kesaksian dan menceritakan semuanya. Aku tahu kamu pasti benci sama aku sejak kejadian malam itu. Malam di mana aku, suamimu, dan yang lainnya minum-minum di rumahmu seperti biasa. Aku ngaku salah. Waktu itu aku yang dalam pengaruh alkohol dan juga yang lainnya hampir memperkosa kamu saat mengetahui Heru yang mabuk berat sudah tidak sadarkan diri. Dan sejak saat itu kamu begitu membenci aku dan yang lainnya. Kamu juga gak mau lagi bertegur sapa dengan aku dan yang lainnya. Bahkan saat kami mau minta maaf, kamu gak mau maafin. Aku pikir ya sudah, yang penting aku dan yang lainnya sudah meminta maaf. Tapi akhirnya satu persatu dari kami semua mati dengan cara yang tak wajar. Bahkan suamimu juga mengalami hal yang sama. Dan sekarang aku juga mengalami gejala yang serupa. Jadi aku pikir, siapa lagi kalau bukan kamu, Diana? Cuma kamu yang patut dicurigai. Diana yang merasa terpojok berusaha untuk lari, namun warga yang ada di sana dengan sigap menghalaunya. Mau kemana? Kenapa kamu mau lari, Diana? Berarti betul, kamu pelakunya ya? Bentak Bu Vika si Ratu Gosip.
Loh, siapa yang mau lari? Saya cuma ngerasa percuma saya ada di sini. Lebih baik saya pergi saja daripada buang-buang waktu untuk hal yang gak penting. Awas, minggir, saya mau lewat. Diana berusaha untuk mendorong orang yang menahan tubuhnya, sedangkan Aldi, putranya, yang berada di dalam gendongannya pun menangis saat ibunya terlibat aksi saling dorong dengan warga lainnya. Loh, kamu gak bisa pergi gitu aja dong. Kamu itu harus buktiin kalau kamu memang gak salah. Kalau kamu lari, ya itu artinya benar kamu pelakunya. Sentak Bu Vika nyaring. Diana yang kalah tenaga dalam aksi saling dorong itu pun menyerah. Apa yang kalian mau? Hah? Sumpah pocong, tegas Bu Misna. Para warga yang mendengar usulan dari Bu Misna pun setuju dengan ide itu. Diana tak dapat menolak. Ia pun akhirnya digelandang ke rumah Gus Tohir untuk melakukan acara ritual sumpah pocong. Para warga menjelaskan alasan mengapa Diana harus disumpah pada Gus Tohir. Gus Tohir pun menyanggupi semuanya. Bertempat di tempat yang sama dengan lokasi pengambilan sumpah pocong yang dilakukan oleh Pak Wawan dulu, para warga berkerumun memadati musola tersebut demi menyaksikan prosesi yang sakral tersebut. Kain kafan mulai dibentang. Aldi, anak Diana, dititipkan pada Mehmet karena Aldi yang memang cukup dekat dengan Mehmet. Diana melangkah perlahan dan kemudian berbaring di atas kain kafan yang terbentang di atas lantai. Jantungnya berdegup kencang saat prosesi akan dilakukan, terlebih saat sumpah akan disuarakan. Gus Tohir menuntunnya untuk mengucap sumpah, namun Diana tak bergeming. Ia tak mau mengikuti Gus Tohir, justru ia menangis terseduh-seduh. Diana, ayo ikuti saya, pinta Gus Tohir tegas namun dengan suara yang lembut. Diana menangis semakin menjadi-jadi. Apa yang akan terjadi dengan saya kalau memang saya yang salah, Gus? Ya, kamu akan menanggung hal yang buruk. Bahkan mungkin kamu akan mati mengenaskan, jawab Gus Tohir. Tolong hentikan semua ini, Gus. Diana bangkit dan berusaha membuka kain kafannya. Setelah kain kafan terbuka, ia pun lalu mengakui semuanya. Ia mengakui bahwa dialah yang melakukan semua ini. Saya akui, saya yang sudah melakukan semua ini. Saya yang sudah mengirimkan santet untuk mereka semua. Kalian tahu kenapa? Karena mereka semua sudah jahat sama saya, termasuk suami saya sendiri. Dia juga jahat. Mas Heru tidak pernah bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Ia bahkan cuma diam pas tahu saya hampir diruda paksa sama teman-temannya. Saya benci. Lebih baik dia juga mati daripada selalu bikin saya malu dan kecewa. Dan untuk Bu Misna dan keluarganya, saya juga kesal karena saat itu Bu Misna dan Lisa sudah menganiaya saya. Dan untuk Pak Wawan, dia memang tidak punya salah sama saya. Tapi saya kadung sakit hati sama Bu Misna. Jadi saya pikir sekalian saja saya habisi. Semua orang yang berada di situ pun tercengang karena tak menyangka bahwa perempuan yang tampak baik itu ternyata menyimpan rahasia yang gelap. Warga yang penasaran bertanya pada Diana, sejak kapan ia mempelajari ilmu santet? Diana menjawab bahwa ia mempelajari ilmu santet secara diam-diam dari seorang dukun yang berada di kaki gunung yang berjarak sekitar 10 km dari tempatnya tinggal. Ia yang begitu sering sakit hati akhirnya bertekad untuk melenyapkan semua orang yang telah membuatnya sakit hati. Namun, seperti sebuah peribahasa, sebaik-baiknya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pun begitu dengan Diana, sebuah kebusukan yang disimpan rapat akhirnya terkuak. Diana pun digelandang ke kantor polisi dengan diiringi puluhan warga serta perangkat desa setempat, sedangkan Aldi anak Diana diantarkan ke rumah orang tua Diana yang berada di kecamatan berbeda. Dengan tertangkapnya pelaku utama teror santet di desa Sumber Pakis, warga berharap hal tersebut tak akan terulang lagi di kemudian hari. Sore itu, setelah semua masalah terselesaikan, tampak Bu Misna, Yono, dan Kartolo duduk di teras rumahnya sembari menikmati teh hangat. Asap rokok mengepul dari mulut kedua pria tersebut. Syukurlah, aku jadi nggak perlu perang goib melawan Diana itu, ujar Yono. Ya setidaknya kita nggak perlu beli kemenyan sama dupa, ya kan? Kartolo tertawa. Udah cepat rokokannya, terus Bu Lisa pulang ke sini. Sekarang kan udah aman, tita Bu Misna. Ya, Kartolo dan Yono mengangguk setuju. Beberapa jam kemudian,
Tepatnya setelah waktu sholat maghrib, Lisa sudah sampai di rumahnya dengan diantarkan Kartolo. Alhamdulillah, kalau memang pelakunya sudah ditangkap ya Bu, ujar Lisa sambil tersenyum lega. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andik Levinka ya. Akhirnya pelakunya ternyata adalah Diana. Oh, Diana ya. Bagaimana di sini seorang Diana akhirnya membalaskan rasa sakit hatinya karena sebagai seorang istri dia dilecehkan oleh teman-teman suaminya diem aja. Suaminya juga ngeselin, bahkan dia dibantai juga tuh sama ibu dan anak ya kan. Akhirnya dia melampiaskan itu semua dengan cara menyantet mereka semua. Dan bahkan suaminya sendiri juga sekalian. Oh elah si Heru Darmono ini. Jadi luar biasa sekali. Plot twist ya. Saya pikir itu siapa tadinya. Atau ini apakah ini kutukan semua pocong. Ternyata bukan. Ini adalah cerita tentang santet dari Diana. Luar biasa. Terima kasih Mas Andik Levinka atas kisahnya yang luar biasa. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman silakan yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Bisa di share juga dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.